Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, salawat serta salam semoga tercurah bagi junjungan kita Nabi Muhammad, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat. Amma ba'du. Para pendengar yang dirahmati Allah, setelah mengerjakan setiap ketaatan dan ibadah, baik itu umroh, haji, puasa, sholat, sedekah, atau amal salih apapun, kita mengulang-ulang bisikan Ali radhiyallahu anhu saat berkata, seandainya aku tahu apakah amalanku termasuk yang diterima, maka aku mengucapkan selamat untuknya, atau yang ditolak, maka aku mengucapkan bela sungkawa untuknya. Setelah mengerjakan setiap ketaatan, kita juga mengulang perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, wahai yang diterima, selamat untukmu, wahai yang ditolak, semoga Allah mengganti musibahmu. Jika seorang hamba mengetahui bahwa kebanyakan dari amalan bisa ditolak dari pelakunya karena banyak sebab, maka yang terpenting adalah mengetahui sebab-sebab diterimanya amalan. Jika dia menemukannya dalam dirinya, maka hendaklah dia memuji Allah Ta'ala dan beramal dengan teguh dan konsisten di atasnya. Namun jika tidak menemukan, maka hendaklah hal pertama yang diperhatikannya dari sekarang adalah mengamalkannya dengan sungguh-sungguh serta ikhlas karena Allah Ta'ala semata. Sebab-sebab dan tanda-tanda diterima amalan adalah sebagai berikut. 1. Tidak kembali berbuat dosa setelah melakukan ketaatan, karena kembali kepada dosa merupakan tanda kebinasaan dan kerugian. Yahya bin Mu'ad berkata, barang siapa beristighfar dengan lisannya sedangkan hatinya bertekad untuk bermaksiat dan azamnya kembali kepada maksiat setelah sebulan dan kembali, maka puasanya tertolak darinya dan pintu diterimanya amalan tersebut di depannya. 2. Takut jika amalannya tidak diterima. Dan seorang mukmin walaupun bersungguh-sungguh melakukan ketaatan dan mendekatkan diri kepada Allah dengan bermacam takarrub, namun dia merasa sangat kasihan terhadap dirinya. Dia takut amalannya tidak diterima. Meskipun dia bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ibadah-ibadah mulia ini, namun dia tidak mengandalkan usahanya maupun menunjukkannya kepada Rabb-nya, tapi dia meremehkan amalannya dan menampakkan kefakirannya yang sempurna kepada ampunan Allah dan rahmat-Nya, dan hatinya penuh dengan rasa takut jika amalannya ditolak. Waliyaduhu billah, dia memohon kepadanya supaya amalannya diterima. 3. Diberikan taufik melaksanakan amal salih sesudahnya. Sesungguhnya tanda diterimanya ketaatan seorang hamba bahwa dia diberikan taufik untuk ketaatan sesudahnya, dan di antara tanda diterimanya kebaikan mengerjakan kebaikan sesudahnya, karena kebaikan tersebut berkata kebaikan lagi, dan ini termasuk rahmat Allah Ta'ala dan karunia-Nya bahwa dia memuliakan hambanya jika telah berbuat kebaikan dan mengikhlaskannya kepada Allah, maka Allah membukakan untuknya pintu kebaikan lain supaya lebih dekat dengannya. 4. Menganggap remeh amalannya serta tidak ujub dan tertipu dengannya. Sesungguhnya hamba yang beriman berapa banyak pun dia beramal salih, namun seluruh amalnya tidak menjadikannya bersyukur atas kenikmatan itu seperti kenikmatan pada jasadnya, pendengaran, penglihatan atau lisan dan lainnya, dan tidak merasa telah menunaikan hak Allah Ta'ala, karena hak Allah di luar gambaran kita. Oleh karena itu termasuk sifat orang-orang yang ikhlas, mereka menganggap kecil amalan mereka sehingga mereka tidak takjub dengannya dan tidak terkena penyakit hurur yang akan menghapus pahalanya dan membuatnya merasa cukup dan malas untuk beramal salih. 5. Mencintai ketaatan dan membenci kemaksiatan. Dan termasuk tanda diterimanya amalan adalah engkau membenci maksiat dan mendekatinya dan berdoa kepada Allah supaya menjauhkanmu darinya. 6. Berharap dan banyak berdoa. Sesungguhnya
Takut kepada Allah saja tidak cukup karena harus dengan pasangannya, yaitu berharap. Karena takut tanpa berharap menyebabkan putus asa dari rahmat Allah. Sedangkan berharap saja tanpa takut menyebabkan rasa aman dari siksa Allah dan semua perkara yang tercela yang merusak akidah seseorang dan ibadahnya. Dan berharap diterimanya amalan disertai rasa takut jika amalannya ditolak menjadi manusia tawadhu dan khusyuk kepada Allah sehingga bertambah imannya. 7. Diberi kemudahan melakukan ketaatan dan menjauhi maksiat. Subhanallah, jika Allah menerima ketaatanmu, Dia memudahkanmu untuk melakukan amalan lain yang sebelumnya tidak dalam persangkaanmu. Bahkan Dia menjauhkanmu dari maksiat, meskipun engkau dekat dengannya. 8. Mencintai orang-orang salih dan membenci pelaku maksiat. Termasuk tanda diterimanya ketaatan adalah Allah memberikan hatimu rasa cinta kepada orang-orang salih, para pelaku ketaatan, dan memberikan hatimu kebencian kepada para pelaku kerusakan dan kemaksiatan. 9. Banyak beristighfar. Kalau kita merenungkan kebanyakan ibadah dan ketaatan, maka hendaklah menutupnya dengan istighfar, karena sejauh manapun manusia bersungguh-sungguh menyempurnakan amalannya, pasti ada kekurangan dan kelalaian. 10. Konsisten dalam mengerjakan amal salih. Di antara petunjuk Rasulullah SAW adalah konsisten dalam amal salih, sebagaimana dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW apabila mengerjakan suatu amalan, beliau menetapkannya, dan amalan yang paling dicintai Allah dan Rasulnya adalah yang paling konsisten meskipun sedikit. Demikianlah uraian tanda-tanda apabila diterima amalannya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima semua amalan kita, terutama puasa, qiyamul lail, tilawah, sedekah kita di bulan Ramadan. Amin.